Hai guys, kembali lagi di channel appmedia.id. Kita ada program baru nih buat teman-teman semua. The AI Builders Podcast. Ini episode perdana ya, dan di setiap episode kita akan mengundang sebuah tim atau even solo developer yang sudah berhasil merilis sebuah produk, mau itu software atau SaaS, bebas ya. Yang penting produknya sudah live dan sudah bisa digunakan. So, untuk episode pertama kali ini, kita sudah kedatangan teman-teman dari Renner.ai. Sebelum kita bahas, nih, kita intip produknya itu apa, kita kenalan dulu sama timnya. Di sini sudah ada Mas Sanjaya, CEO-nya dari Renner.ai, dan ada Mas Erlangga, CTO, dan ada Sharon, yang mungkin teman-teman sudah pada kenal ya sebagai CMO-nya. Oke, so mungkin untuk opening nih, kita ngobrol sama CEO-nya dulu ya. Coba Mas Sanjaya, boleh tolong dijelaskan, ini produk apa sih Renner.ai ini dan ditujukan untuk siapa? Ini kita berterima kasih banget dengan Mas David sebelumnya telah mengundang kita kepada podcast ini. Jadi, izin menjelaskan, Trainer AI ini kita adalah sebuah produk software yang dimana kita juga membantu banyak activity-activity corporate, activity bisnis person, dan juga banyak banget kita ngebantu kegiatan dalam efisiensi proses manajemennya. Nah, di Runner ini kita bisa melakukan seperti chatbot yang dimana nanti ketika ada customer yang ingin chat 24 jam, customer juga yang ingin dianya dibalas dengan cepat, karena kan kita banyak banget nih, kayak pada saat ini, aduh ini chat kita lama banget nih dibalasnya, adminnya lagi main ya, apa lagi gabut nih, gitu. Jadi dengan itu di Rainer ya kita nggak ada masalah semua, kita langsung balas, langsung ting 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 gitu. Dengan begitu kan customer juga kita tidak akan kemana-mana dan kita juga bisa merasa dipedulikan. Kita juga di Rainer ini untuk membuat efisiensinya, mulai dari manajemennya, lalu karyawannya, posnya, warehouse management, dan juga kita ada akuntannya juga nantinya ketika kita sudah jadi semuanya. Dan di Renner ini kita juga sangat-sangat peduli banget dengan situasi saat ini, yang dimana kita juga melihat nih situasi dari global, mulai dari Amerika yang dan Cina juga terus berkembang, masa Indonesia ketinggalan, maka kita juga sangat-sangat menggunakan AI juga untuk dalam kepentingan bisnisnya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih intronya Mas Sanjaya. Berarti ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu sebuah bisnis ya, intinya mungkin seperti itu. Betul ya Mas Sanjaya ya? Betul banget. Oke, mungkin daripada kita cuman ngebahas produknya, mungkin boleh langsung di demo ya. Mungkin boleh CTO-nya langsung nih yang ngedemo produknya. Mas Erlangga, boleh dong di Wah, demo boleh sedikit banget ada nih. fitur-fitur apa aja sih? Ya. Oke, oke. Tadi PO saya sudah menjelaskan bagian-bagian eh, bisnisnya. Cuman kita saatnya masuk nih ke dalam aplikasinya tuh kayak apa sih sebenarnya sih? Gimana sih cara kita bisa membantu bisnis biar lebih efisien? Apalagi kalau kalian nih yang join di komunitasnya Podafit itu pengen buat startup. Karena kebetulan beberapa startup di Indonesia itu pakai kita loh. Nih, yang pertama ya, fitur yang paling mungkin tadi si Sanjaya sudah menjelaskan, kita di sini ada help desk. Help desk ini adalah fitur di mana kalian bisa masukin semua chat dari customer lewat website, dari customer lewat WhatsApp, dari customer lewat Google, dari Gmail, dari semuanya itu bisa masuk ke satu platform bernama help desk nih, di modul kita yang namanya help desk.
Di sini kita juga ada AI-nya. Jadi di platform di Helpdesk ini, customer komplain itu otomatis dijawab sama si AI. Contohnya mungkin kita intip salah satu bisnis kita ya, yang lain nih beberapa ini kita, customer kita, yang ini aja deh, yang Sunat Gaming aja. Di sini ada klinik sunat nih, ini klinik sunat agak unik sebenarnya. Jadi dia klinik, dia baru kita onboarding, dia pengen customer-nya itu dijawab 24 jam. Menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan customer, kayak misalkan, "Berapa lama penyembuhannya? Bisa langsung bekerja nggak habis disunat?" Gitu. "Untuk penyembuhan total biasanya bla 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 bla." Ini secara otomatis dijawab sama si AI. Kalau kita cari lagi sampel-sampel lainnya, AI juga bisa bantu catat transaksi atau catat, semacam, task atau schedule dalam sebuah misalkan kayak, "Oh ya Pak, dokter saya mau kunjungan dong di bulan segini, bisa nggak?" Gitu. Nah itu AI-nya juga bisa bantu sebenarnya. Coba saya cari dulu beberapa sampel di sini, karena di sini ada banyak sekali chat tiap hari. Di sini adminnya cuma ada satu sebenarnya di Sunat Gaming ini. Jadi dia semenjak pakai Renner, dia bisa hanya dengan satu admin yang monitor Renner, terus dia capture semua data yang ada di sini, lalu dia bisa nge-handle, berapa ya, mungkin kayak sekitar 80, 90 pertanyaan per orang per harinya. Itu contohnya apakah ini ada? Oh, ini tidak ada. Jadi AI-nya itu bisa otomatis, nah ini dia contohnya ada. Jadi ketika customer sudah mau booking atau customer mau booking, itu AI-nya bisa bantu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dijawab oleh AI kita nih. Jadi ada AI kita AI-nya dikasih nama Putra nih sama si, bisnisnya. Terus ada klien namanya Pak Junius, Oke. dia mau Nanti mungkin booking, "Pak, itu nomor nomor telepon real ya, kayak mesti ini kita nomor telepon ini real, ya. nanti boleh Nanti mesti di disensor-sensor." mesti di blur ya, tolong Mas Aris. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya nih, dia mau booking, dia umurnya segini, bla 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 bla. Lalu AI-nya respon, "Mantap Kak, Juni sudah kami catat ya, data booking-nya. Dat 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 dat, set 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 set." Nah, semua ini udah otomatis tercatat. Lalu admin tinggal cek di samping sini nih, ada tas apa yang nyangkut ke orang ini, gitu. Itu kalau fitur helpdesk kita. Jadi fungsinya itu untuk meringankan beban customer service ataupun sales. Dengan cara Oke. tadi bantuin catat permintaan, bantuin ini, bantuin itu. Ya banyaklah yang dibantuin dari AI ini mungkin ya. Apalagi Ya, sekarang saat ini AI lagi masif ya pengembangannya. Ini salah satu use case yang kita develop di Render.ai. mantap. Berarti ini benar-benar bisa ini ya untuk customer service. Cocok banget buat startup-startup yang mungkin timnya sangat-sangat limited, bisnis-bisnis yang masih ya itulah masih bertiga, berempat gitu kan, belum modal buat tim yang besar. Cukup satu orang untuk menjadi customer service bisa ngehandle load yang sangat banyak gitu ya Mas ya. Mantap. Benar benar benar. Nah Oke, sekarang mungkin kita, mungkin habis ini aku coba jelasin fitur selanjutnya lagi nih kenapa biasanya startup pakai kita sebenarnya. Jadi fitur yang paling oke atau yang paling kita senang pakai kalau di sisi Render sendiri nih, contohnya di bisnis Render sendiri, itu kita paling senang pakai fitur planner. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bikin startup pakai task management kayak ClickUp atau pakai semacam, ya task management lain lah, mungkin seperti kayak ClickUp, terus Jira dan lain-lain, di Planner tuh udah ada built-in. Jadi kita pakai ini buat development kita sendiri. Ini kalau kita mau intip nih, proses development Planner, ini ada di sini nih. Jadi semua task atau semua development, ada bug-bug, itu semua kita catat di sini. Nah ini tujuannya adalah gimana sih caranya kita sebagai bisnis ya, chat-nya udah ada di sini, task manajemennya udah ada di sini. Jadi sebenarnya kita tuh goal-nya bisa mempercepat, tim kolaborasi lah. Masa kita habis jawabin chat di WhatsApp, balik lagi buka platform A, terus balik lagi ke platform B, itu kan kayak effort lah menurut kita. Jadi kita tesisnya kemarin adalah gimana caranya kita menghemat efisiensi untuk, eee,
development dari sebuah aplikasi atau suatu task atau suatu project. Ini saya mungkin bisa buka beberapa task yang mungkin kayak ini kita ada fitur-fitur yang sedang kita on progress, ada beberapa bug yang sedang kita buat dan spill nih, kita lagi buat mobile CRM lagi on process, tapi masih masih ya masih on progress. Nanti kita akan share kalau sudah ini. Itu kalau fitur task management kita nih. Ya. Jadi tujuannya untuk menjadikan sesuatu tanpa perlu ganti-ganti platform lagi. Gitu. Oke, mantap. Lanjut Mas, apalagi? Aku nyatet-nyatet dulu, nanti pertanyaannya setelahnya aja. Boleh Oke. lanjut lagi ke fitur berikutnya. Fitur yang paling aku senang pakai ini pribadi sebagai CTO-nya Renner itu automation. Kalau kita scroll ke bawah, nah di sini kita ada automation nih. Nah, automation ini kalau Mas tahu kayak n8n, kawan-kawan tahu kayak Activist, pasti pernah pakai lah ya. Nah, mungkin untuk develop sesuatu gitu. Nah, di Runner kita buat itu built-in juga. Jadi contohnya nih, ini fitur yang paling saya senang pakai nih. Kalau di IT, kita ada di departemen IT, kalau ada orang mau deploy atau upgrade versi aplikasi kita nggak perlu ke server. Kita cuma chat di sini, slash deploy. Nanti kita setup automation, di mana automationnya otomatis deploy aplikasi terbaru dari server kita ke server kita. Nah, ini kalau buat anak-anak IT atau startup-startup IT atau yang kalian suka ngulik-ngulik automation, ini cocok banget. Karena di sini kita sudah lihat sendiri nih, di Renner sendiri kita sudah menghemat 1000 jam karena adanya automation ini, tanpa karena kita nggak perlu melakukan hal yang manual lagi. Jadi udahlah customer-nya dijawabin otomatis, server deployment-nya otomatis, informasi kayak ada issue ini itu juga otomatis. Itu kalau dari aku sih fitur yang paling aku senang dari Runner sih itu ya. Cuman kalau dari tim sales mungkin yang paling senang tadi ya helpdesk dan CRM gitu. Yang CRM tadi kayaknya belum ya? Belum ya? Mungkin boleh Oke, diintip. boleh. Nah, kalau di CRM sendiri nanti boleh di ini ya, boleh di-hide aja nih email-emailnya karena ini email beneran. Siap. Jadi CRM kita ini layaknya sebuah CRM yang kita nyimpen data kontak, kita nyimpen data email customer, nomor telepon, nama, label, dan lain-lain. Dan kita punya historical datanya. Contohnya seperti ini. Kapan kontak ini dibuat, kapan label ini ditambahkan, kapan suatu workflow berjalan ke kontak ini. Workflow ini automation ya, jadi bagian dari automation tadi. Terus kita juga bisa lihat di sisi kanan kita nih, ya informasi-informasi lainnya. Yaitu seperti kayak label, di sini ada catatan, ada files per customer, ada task yang dibuat customer ini, misalnya customer komplain, Pak, ini saya rusak fitur ini, gitu. Nah, kita tinggal buat task di sini biasanya. Lalu kayak ada order, langganan, atau conversation yang pernah berjalan, kayak misalnya dia ngechat di Facebook dan WhatsApp, itu otomatis tercapture di sini juga. Nah, ini biasanya fitur-fitur customer service nih yang demen nih, karena dapat datanya 360, kayak semuanya ada historicalnya, timeline-nya ada, komennya ada, siapa yang punya task-nya siapa, jadi lebih jelas kalau pakai Renner CRM. Berarti tadi yang Udah, helpdesk connect juga ya ke yang CRM berarti ya. Kalau conversation bener yang ada di banget, helpdesk masuk ya. bener banget. Jadi selain tadi contohnya si ketika AI-nya membuat, contoh ini aku balik lagi ke Sunat Gaming ya, contohnya nih. Jadi AI-nya selain dia juga ngejawabin customer, dia juga ngebantu ngelabelin customer. Contohnya label kayak tertarik sunat nih. Ini karena kliennya Sunat Gaming. Jadi AI-nya otomatis nih ngelabelin, oh customer ini tertarik sunat tuh. Yang ini bertanya aja. Yang ini tertarik sunat tapi belum ada uang. Itu AI-nya otomatis karena dia kan dapat conversation history-nya ya. Dari chat tadi otomatis kesinkron ke CRM. Ya, berarti dia Dan langsung mengclassify ya, nge-classify si benar ininya ya banget. yang ngechat. Oke. Oke, mungkin kita boleh lanjut itu. Aku lihat ada
marketing dan AI itu boleh di-share dikit mungkin apa aja tuh? Commerce, Oke, ada commerce juga tuh. Itu buat dagang apa gimana tuh? benar sekali. Aku balik lagi ke Render dulu ya. Nah, kalau untuk marketing, kita ada beberapa fitur nih, kayak fitur broadcasting, template email, atau template WhatsApp. Ini biasanya untuk kita kayak pengen marketing email. Contohnya misalkan nih aku udah punya beberapa marketing email nih buat cold reach dan tutorial hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, dan hari 7. Itu otomatis aku kirim ke setiap user yang bakal daftar ke Renner. Dan itu nanti aku setup via automation. Jadi kalau ada user daftar, otomatis automation-nya ke-trigger. Gitu. Ini kalau yang marketing. Oke. Seberapa susah buat nge-setup automation-nya buat ini? Mudah nggak? Kalau menurut aku sebagai teknikal, mudah sih. Tapi beruntungnya kita ada tanya AI. Oke. Kita bisa ngomong kayak ini, buatin dong automation untuk ini gitu. Oke. Berarti Jadi yang bikin contohnya di sini, automation-nya AI-nya berarti ya? benar, di sini kita ada AI nih. Oke. Aku sering pakai AI juga sih, karena nggak hafal juga ya. Fiturnya banyak soalnya di sini ya, automation-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lanjut lagi ke fitur AI, tadi kan kita ada di helpdesk nih, fitur ada AI di sana kan. Nah, untuk ngatur semua AI yang ada di helpdesk itu, kita pakai fitur AI ini. Kita harus buat agent baru nih, kita contohin yang Sunat Gaming lagi. Kita balik ke AI. Nah, di sini kita bisa buat jenis AI baru. Ya, aku akan ambil yang ini aja. Di sini kita bisa kasih knowledge ke AI instruksi seperti apa. Kamu adalah putra, bla 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 bla. Nah, knowledge ini yang akan dipakai sama si AI untuk bantu jawab. Oke, ini seperti Nah, Soul MD atau yes, Cloud Soul MD MD, Skill dan MD, Skill ya. benar. Oke. Ini kayak di sini. Tapi AI juga bisa belajar kalau misalnya kalian udah punya website nih. Misal kalian perusahaan udah punya website, tinggal ke pengetahuan, terus kita scroll ke bawah, di sini kita bisa tambahin websitenya. Nanti AI-nya otomatis belajar dari website tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya aku udah punya website, belajarin aja dong dari website gitu. Boleh, nanti tinggal masukin aja ke sini. Nanti AI-nya otomatis tahu kayak, oh ya kita jualan ini, produk kita ini loh. Oke. Seperti itu. Jadi itu adalah quick overview untuk produk-produk trader. Tapi yang terakhir mungkin commerce ya. Commerce ini tujuannya adalah untuk mencatat transaksi-transaksi. Ya selayaknya aplikasi commerce ya sudah ada kayak point of sale. Ya di sini kita ada mode point of sale. Lalu kita ada kayak kategori produk, langganan, voucher, affiliate. Dan kita juga otomatis keintegrasi ke payment gateway. Jadi kalau misalkan kalian udah punya payment gateway, terus pengen nyatet transaksinya di Render Commerce, itu bisa banget. Jadi nanti kalian bisa setup automation tambahan. Ketika customer udah bayar, maka saya akan kirim email, terima kasih, gitu. Sudah membeli produk kami, gitu. Itu yang bisa dilakukan di Render Commerce. Jadi kita buat kayak sebisa mungkin kalian tuh hanya buka Render dalam usaha bisnis kalian. Seperti itu. Oke, satu dashboard untuk semua ya. Benar. Oke, thank you banget Mas Erlangga. Kayaknya sudah cukup jelas, keren banget aplikasinya, bisa macam-macam dan gue udah kebayang banget sih ini sangat-sangat membantu bisnis ya. Apapun bisnisnya sebenarnya berarti ini nggak harus bisa tech startup juga bisa terbantu, tapi yang non tech juga sebenarnya bisa banget ya. Bisa Jadi banget. kalian sebetulnya klien eh, demografinya tuh sangat luas juga ya. Boleh tahu nggak klien yang udah pakai tuh bisnis apa aja sih? Yang sunat oke kita udah tahu, tapi selain sunat apa lagi yang banyak? Kita ada satu lagi nih barusan Closio, dia tuh startup di Bali. Nah ini tapi mereka cuma makainya hanya untuk task manajemennya aja sih. Oke. Lalu ada juga ini toko sosmed dia juga tech tech startup gitu, dia kayak jualan semacam barang-barang digital. Itu dia makainya untuk helpdesk-nya. Jadi di helpdesk-nya untuk di website itu otomatis terjawab sama si AI. Oke. Penasaran. Ini kan tadi katanya ada yang cuman pakai ada yang cuman pakai plannernya ada yang cuman pakai helpdesk-nya aja. Untuk
pricing kalian tuh satu untuk semua atau gimana? Atau ada tier-tiernya atau gimana? Mungkin boleh dijelasin sedikit tentang langganannya. Oke, mungkin aku jelasin sedikit. Kita balik lagi ke website utama kita. Kita itu targetnya sebisa mungkin semua bisnis pakai kita ya. Cuman kan kita nggak bisa expect bisnis-bisnis langsung pakai semua fitur kita nih. Nah, kita itu ngasih harga relatif cukup murah, di mana semua orang bisa hampir afford di sini harganya. Itu semua fiturnya otomatis bisa diakses. Jadi kalian bisa langsung nyoba apa sih fitur-fitur render. Jadi kalau misalkan kayak, aku belum butuh helpdesk nih, tapi mungkin suatu saat nanti kalian perlu. Nah, itu kalian pakai dulu juga bisa, pakai fitur planner, terus habis itu semua paket ini udah include sama semua fitur yang ada di dalam render. Jadi harapannya kalian mungkin onboarding pakai yang gratis dulu buat task management, nanti udah mulai berkembang pakai yang growth untuk AI dan helpdesk-nya, lalu pakai automation dan commerce-nya berkembang lagi ke sini, berkembang lagi ke sini. Nah, karena kita nggak batasin nih kalian mau pakai modul mana aja. Harapan kita kalian coba dulu modulnya, kalian rasain dulu fitur-fiturnya, baru nanti kalau itu upgrade gitu. Isinya Oke. kita ada trial nih gratis. Oh ya mantep banget sih. Trialnya juga kayaknya udah lumayan banget sih itu. Buat Benar. nyoba-nyoba. Tuh boleh tahu nggak? Boleh di-spill nggak nih? Kalian tuh udah berjalan berapa lama dan eh, launch dari pertama kali planning tuh kapan dan launchnya kapan dan sekarang itu udah berapa user dan berapa paid user. Mungkin penghasilannya nggak perlu dikasih tahu nggak apa-apa kalau nggak mau. Kalau mau di spill juga boleh. Siapa tahu untuk memotivasi teman-teman di luar sana. Tapi kalau nggak mungkin bisa Oke. info paid usersnya. Bebas mau Mas Reza lagi atau mau Mas Sanjaya yang jawab boleh silahkan. Oke, kali ini aku yang bantu ini ya, bantu jawab deh ini. Jadi kalau kita itu awal ide banget mungkin 2025 awal kali ya, Januari tahun lalu tuh kita kepikiran sebenarnya. Kok karena kebetulan aku sama temanku kita ada ini kayak punya bisnis kecil-kecil tapi banyak, kayak 2 3 gitu satu orangnya. Terus kita pikiran, kenapa kita nggak buat platform aja satu gitu, yang di mana kita bisa tinggal ganti-ganti bisnis. Kita bisa manage bisnis kita di satu platform. Di Sanjaya juga dia punya beberapa usaha, terus teman-teman saya yang lain juga punya beberapa usaha, jadi kita kayak, ya udah deh kita buat ini aja yuk." Awal ide itu masih kasar banget, kayak gimana ya platformnya ya, bla 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 bla. Terus baru kita mulai kayak bener-bener development itu di bulan April tahun lalu. Itu kita bener-bener mulai development, ada 2 orang development-nya, lalu kita development sambil kayak nyoba-nyoba, enaknya bikin apa ya, enaknya gimana ya, karena kan kita masih eksperimen nih sebenarnya. Terus sampai kita hire first karyawan kita yang, official itu di bulan September kemarin karena udah mulai jelas fiturnya mau kayak gini deh, kayak gini deh, kayak gini deh. Baru setelah itu kita baru launching banget itu malah bulan kemarin kita baru launching. Jadi selama setahun ini kita, pakai bisnis teman-teman saya untuk tumbal. Jadi, kalau ditanya klien kita hampir semuanya teman-teman pribadi sih. Kita baru launching banget press ke publik sebenarnya bulan kemarin. Jadi kita baru mulai kayak sosial media, kemarin dibantu sama Kak Sharon, kemarin dibantu juga Mas Sanjaya untuk bikin konten-konten di sosial media. Selama ini kita dipakai untuk tim internal kita. Jadi kemarin kita eksperimen gimana sih mempercepat waktu kerja kita gitu. Gimana sih cara menghemat waktu kerja kita biar kita bisa kayak ngurus 2 3 usaha itu gampang gitu loh. Oke, mantap. Eh, Memang ternyata benar ya membangun sebuah produk yang awalnya untuk nge-solve masalah sendiri itu yang paling best ya. Itu dulu ya, gue Benar, juga selalu ngomong gitu, solving masalah sendiri aja dulu. benar. Oke, tadi kalau untuk tadi launching April ya, sekarang udah Mei. So gimana untuk tadi untuk jumlah user dan kan mungkin user ada yang as a total, mungkin ada yang free sama ada yang paid. Mungkin boleh di spill. Kalau yang paid, mungkin teman-temanku ya baruan ya yang paid karena kan dia udah bantu menumbalkan perusahaan dia untuk kita pakai. Sebenarnya kalau total company yang udah daftar di kita itu kurang lebih per hari ini udah 125 company.
Cuman beberapa masih pakai free karena ya produk kita kan masih baru ya. Mereka juga nggak berani 100% percaya sama produk kami. Jadi ya kalau dari kita ya coba dulu aja produknya. Kalau nyaman ya boleh upgrade. Kalau enggak ya boleh dikasih feedbacknya. Gitu. Ya, apalagi zaman sekarang banyak ya produk, jadi memang harus di Benar, vetting dulu. benar. Oke, dari 125 companies ini yang udah paid berapa persen? Ini baru sebulan ya, no judgment. Even kalau gue di posisi kalian, even ada beberapa aja tuh udah happy banget. Kalau kita beruntungnya kita ada di sekitar 5. Timnya temanku semua sih tapi. Iya, nggak apa-apa. Memang Ya, harus begitu. Ini iya, masuk ke strategi marketing berarti ya. Kita udah masuk ke strategi marketing benar. nih, teman-teman dulu disetanin. Iya, sebenarnya teman saya tawarin dulu baru kemarin kita ya itu ya kita eksperimen dulu karena menurut kami karena isu untuk apalagi ini bisnis ya, bisnis itu kan kayak building trust dulu. Segmen kita kan B2B ya, jadi kita agak-agak mesti mengajarin dulu pelan-pelan demo, produk kita bisa gini loh sebenarnya gitu. Dan kita juga harus kadang nyiapin kayak, oh iya sebenarnya kita bisa kayak gini, cuman dia nggak tahu. Nah itu kayak kita mesti nyiapin tutorial, kita mesti nyiapin ini. Jadi kita kemarin tuh agak beratnya di situ sebenarnya. Kalau misalkan kita, justru saya takut kalau customer yang bayar banyak sebenarnya. Karena takutnya tiba-tiba, Betul. "Mas, bantuin dong Mas, setapin Mas, Mas bantuin dong setapin Mas." Ada 100, wah saya tipes Mas yang ada Mas. Belum lagi tanggung jawabnya. Kalau udah banyak Benar banget yang masuk, banget, makin, tanggung jawabnya bener banget. ya Jadi saya kan? kemarin dia lah, "Pakai gratis dulu aja nggak apa-apa, gua ikhlas," gitu. Kan kita butuh feedbacknya dulu di awal. Bener nggak, Bener, Mas? setuju, Feedback lebih berharga di awal-awal ini. benar. Oke, lanjut pengen ngebahas sedikit tentang ini ya, perjalanan untuk ngedevelop aplikasinya sampai sekarang sudah launch dan sudah jadi. Sekarang kan lagi zaman AI, tapi kan kalian mulai April tahun lalu itu sebetulnya ya sudah ada, vibe coding sudah ada, tapi pada saat itu belum bermunculan ya Cloud 45, 46 gitu yang dibilang sudah cukup canggih. So, dari April sampai launching dengan tim kalian yang bisa dibilang tidak terlalu besar, itu seberapa banyak menggunakan bantuan AI dan tools AI apa aja yang digunakan untuk development dan untuk apa aja? Mungkin bisa di-share. Again, kalau Oke. Mas, ya tapi CTO sih harusnya ngejawab sih ini sih. Oke, kali ini aku bantu jawab ya, karena ini agak sedikit teknikal ya. Nah, karena tahun lalu itu AI sebenarnya udah ada ya kalau kita lihat tahun lalu kan udah ada kayak Cursor, udah ada Windsurf ya. Ya, Sebenarnya mereka bagus, cuman belum kayak gimana ya, dia ngebantu tapi kayak nggak ngebantu gitu. Nah itu di AI yang di April tahun lalu. Itu kita development, waktu itu kita pakai ini, Windsurf kita gengnya Windsurf waktu itu. Jadi kita pakai kode editornya Windsurf untuk bantu AI kita untuk, generate code-nya. Cuman waktu itu mungkin kayak sekitar cuman 30% dari kerjaan aja sih, kayak cuman 20% bantu-bantu UI dikit, itu pakai Windsurf. Selebihnya masih di coding manual. Itu kita coba sampai di bulan di mana itu bulan September sebenarnya. September atau November awal gitu. Itu Cloud Code, saya subscribe Cloud Code yang $100 dulu waktu itu. Waktu itu mulai berguna Cloud Code-nya, cuman masih agak kurang. Nah, di bulan Desember atau November gitu, Cloud Code ada update. Mungkin kalau kalian, eee, lihat yang Cloud Code Opus 4.6, 4.7, itu benar-benar di mana Cloud Code bisa dipakai untuk, development. Sejak saat itu kita hampir rely, AI untuk generate code, jadi kita fokusnya tuh untuk testing dan gimana sih idenya, aplikasinya harus seperti apa. Jadi programmer-programmer-nya bukan bukan lagi, ngoding sebenarnya sekarang, tapi lebih kayak, "Kita perlu kayak gini, enaknya gimana? Cara paling cepatnya apa?" Gitu. Nah, kita untuk coding, itu kita kasih ke AI, nah pas udah jadi kita review biasanya. Kodenya seperti apa sih, logiknya bener nggak sih? Cuman AI itu bener-bener membantu di bulan November November, Desember itu gila banget sih menurut saya, dari 30% perkembangannya naik ya. ke
Dari 30% naik ke berapa 60 persen tuh? tuh, 60-70% udah di handle sama si AI. Oke. Nah, habis itu bulan Februari kalau nggak salah dia ada update lagi kemarin. Itu jadi makin berguna lagi untuk coding. Ditambah kita udah mulai jalan nih beberapa fiturnya. Jadi kayak kemarin fitur-fitur seperti automation udah mulai jalan di sisi rendernya sendiri. Jadi kita bisa benar-benar kayak yang harusnya kita kayak ngebuang waktu untuk kayak deployment, ngebuang waktu untuk ini itu yang hal-hal kecil gitu yang berkali-kali itu kita hampir kayak bisa eliminate itu. Bener-bener itu tim development kayak kita perlu fitur apa, kita perlu fitur apa, nambah fitur ini, ayo 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 gitu. Itu bener-bener secepat di bulan Februari, Maret, makanya kita bisa rilis kemarin di bulan April. Jadi secara Itu udah produk atau secara itu udah software udah mulai stabil. oke, itu udah mulai 90% menggunakan AI. Enggak ya? 85, Enggak juga. 85 kita hampir 85 lah. Oke. 85 kita menggunakan AI. Oke, siap. Eh, Penasaran, ini kan produknya kan lumayan banyak menggunakan AI ya. Karena tadi kan untuk perjalanan pengembangannya ya. Sekarang kan ini produknya banyak menggunakan AI. Nah, penasaran nih, mungkin bisa sharing juga ke teman-teman. Untuk si produk Runner AI ini, yang ngechat, yang menjadi chatbotnya, yang untuk lain-lainnya juga, itu apakah hanya menggunakan satu model aja, atau kalian menggunakan multimodel? Jadi kayak buat tadi yang ngebantu, apa tadi kan ada si Rai ya, ada si Rai ya, yang asistennya itu kan. Apakah beda-beda model, yang asistennya beda lagi modelnya, yang untuk customer service beda lagi modelnya, itu boleh nggak di-share ke kita? Jadi kalau untuk coding, kita kan pakai Cloud Code ya, kayak Cloud Code Opus 4.7 dan Sonnet 4.5. Itu untuk codingnya aja nih. Nah, kalau di dalam rendernya, kalau mungkin kalian udah tahu ya, kalau harga Opus 4.7 tuh mahalnya bukan main. Betul. Itu kalau misalkan dijadiin chatbot, kayaknya mendingan kalian hire orang deh dibanding hire AI. Ya, Itu yang kita alamin kemarin. Jadi kita eksperimen beberapa model-model yang harganya cocok untuk kita, terus kapabilitasnya bagus. Nah, kemarin kita waktu itu kita pakai Gemini dari Google, jawabannya cukup bagus sebenarnya untuk yang help chat AI itu. Cuman lebih ke arah ini sih, dia kalau tools calling agak kurang. Jadi kayak misalnya buat, update-in dong label-label ini ke customer sekalian gitu. Nah itu agak-agak kadang nggak mau ngupdate, kalau jelas-jelas customer tertarik gitu. Nah itu kadang kita mesti testing-testing nih, model mana yang cocok untuk helpdesk. Kalau sekarang sih kita lagi pakai model model Cina ya. Ya kalian tahu lah model Cinanya. Opsinya ada beberapa. Nah itu rahasia dapur kalau itu. oke. Siap, 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 Nah siap. lanjut Ya, lagi. paling 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 antara itu aja sih. Iya, itu aja kok, Sebenarnya. itu aja. Tapi Tapi satu skill enggak, lagi nih, kalau ya yang di oke, sini silakan. kalau yang di sini kan kita ada AI assistant di sini. Ya, Ini kemarin kita nyoba-nyoba beberapa model, dari modelnya Cloud Opus bla 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 bli bli bli. Yang paling enak kalau menurut saya untuk day to day bisnis ya, ini kan kayak saya buat email template dan lain-lain, itu sejauh ini paling murah itu menurut saya DeepSeek. DeepSeek yang baru yang 4 Pro itu sweet spot sekarang saat ini karena harganya murah, jadi saya bisa ngasih ke user saya, "Udah pakai aja nggak apa DeepSeek," gitu. ya, masih nutup ya. Masih untuk Gue pengen sharing kepada teman-teman penonton ya, ketika ngebangun sebuah sistem, enggak cuman wah cari model terkeren, terupdate dan sebagainya, tapi kita mesti mencari model yang paling efisien, yang paling murah, dan bisa melaksanakan tugasnya. Bener gitu ya, Mas ya? benar, benar banget. Oke, mungkin next dari tech stack-nya tadi udah lumayan terjawab ya. Seenggaknya cukup untuk viewers kita kan, mereka lebih fokus ke AI. Kita nggak akan terlalu banyak ke arsitektur dan sebagainya. Mungkin boleh nggak sekarang ngobrol ke Mas Sanjaya as a CEO ya? Boleh Pengen dong. tahu nih, mungkin bisa sharing-sharing nih as a CEO sebuah tech startup. eh Roadmap-nya itu seperti apa sih untuk sebuah tech startup di zaman sekarang? Wah, ini berarti dari awal udah ada kan ya? Kalian semua udah barengan kan di Januari itu udah ngidenya bareng-bareng kan? Sampai Iya. jadi sekarang itu visi misinya ke depan seperti apa? Challenges-nya seperti apa? Pastikan ini ada biaya juga. Mungkin boleh di-share perjalanannya.
sampai Boleh. sampai titik ini dan planning ke depannya seperti apa? Jadi sebenarnya Renner ini mungkin bagi saya sebuah anugerah kali ya, kebetulan banget. Jadi pada saat itu ceritanya saya kan sebelumnya pengen bikin nih sesuatu yang sama seperti Mas Reza. Tapi sebelumnya saya berpartner dengan teman saya dulu nih yang lain. Nah, pada saat berpartner dengan teman saya yang lain, ini kita tuh memiliki benar-benar produk yang sama nih ternyata dengan Mas Reza. Namun partner yang saya sebelumnya itu ya bisa dibilang terlalu sibuk lah, terlalu hektik. Makanya saya udah nggak partneran lagi dengan si beliau. Makanya di pertengahan bulan, pertengahan tahun, saya ketemu dengan si Mas Reza. Mas Rezanya ini kebetulan banget itu temannya teman saya yang pada saat itu saya tuh nge-Grab. Nah, jadi awalnya tuh saya tuh sebelumnya ya serabutan aja gitu. Apa aja lah pokoknya saya kerjain selagi bisa menambah activity. Jadi pada saat nge-Grab, cerita-cerita dengan temennya Mas Reza, kita lagi ada pengen bikin ini Mas, bikin project ini, bikin ini. Awalnya itu kita ke temennya Mas Reza dulu. Namun ternyata temennya juga sama sibuknya. Yang akhirnya kita juga saya dikenalin dengan si Reza. Kata si Reza, si Sanjaya bikin produknya sama ternyata. Kenapa nggak gabung aja ya? Ya udah, mulai dari situ perjalanan saya dengan Reza dimulai. Itu benar-benar plot twist banget. Seandainya saya nggak nge-Grab, nggak mungkin kayaknya saya ketemu Reza. Nah, nah lalu yang kedua, untuk kita balik lagi ke rendernya, itu kita benar-benar ngebakar banget buat awal yang pertama buat kita testingnya, buat developmentnya, dan yang paling banget dibakar sini sih waktu sama tenaga sih. Karena kita benar-benar kayak sangat full time lah di dunia ini, dan kita juga benar-benar mengerahkan seluruh hati untuk supaya nih produk jadi gitu. Nah, lalu untuk perjalanan outlook ke depannya, kita ini saat ini bertugas untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah dulu nih di Indonesia. Contohnya satu, soal efisiensi proses yang terlalu, ini bisnisnya sebenarnya bagus, tapi bisnisnya terlalu belibet gitu. Harus A dulu, B dulu, baru ke C dulu. Kenapa nggak A ke C langsung gitu? Makanya Rainer hadir untuk itu. Terus yang kedua, kita juga untuk mempersiapkan yang akan datang. Karena kita juga gini masalahnya. Rainer ini sebenarnya pengen all in one. Tapi di mata Indonesia itu sebenarnya kayak menaruh semua telur di dalam satu tempat gitu. Yang artinya orang-orang di Indonesia ini takut banget dengan dengan data-data yang semuanya terpusat, bukan yang terpecah gitu. Padahal kita tuh sebenarnya di Renner ini kita juga memiliki data security yang aman. Kita juga udah memiliki ISO 27001 dan kita juga dengan melakukan sangat hati-hati banget data-datanya. Nah, yang ketiga, kita tuh di Renner itu saat ini ada seorang artis collaboration dari sebuah band, pasti teman-teman tahu nih semuanya. Nggak mungkin teman-teman nggak tahu. Kalau terutama teman-teman yang suka nonton dulu sinetron. Nah, siapa dulu yang suka nonton sinetron? Kasih tahu lagu ini. Boleh nanti dilihat aja namanya, nanti tunggu aja di platformnya Instagramnya Renner nanti. Ya, karena kita juga udah berkolaborasi dengan artis nih kita. Jadi kita emang di sini bukan yang ecek-ecek mau main-main. Karena kita benar-benar mengasih semuanya sepenuh hati. Nah, begitu. Main job berarti ini main job ya, bukan side job ya. Bukan dong, kita main job. Ya, Ini oke. side job rasa super side job ini. Oke, Benar-benar. thank you. Thank you Mas Sanjaya. By the way, gue cuma pengen bilang ke teman-teman ini ceritanya keren banget ya. Karena tadi kan katanya kalau nggak nge-Grab nggak akan ketemu Mas Reza, dan pastinya kalau dari awal
tidak sudah memulai project tersebut, nggak akan ngeklik, nggak akan bridging, ya kan? Makanya buat teman-teman ya di luar sana yang punya cita-cita segala macam, just do it gitu kan. Mau sehancur apapun dulu prototipenya, mau apapun itu, start aja dulu. Ya, pokoknya apapun yang kalian mau bikin, bikin aja prototipenya dulu. Karena kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ya kita ketemu partner-partner teman-teman yang lain, yang tiba-tiba cocok, atau bahkan investor, itu bisa datang dari manapun, kapanpun. Istilahnya rezeki nggak kemana. Yang penting kita usaha dulu. Bener ya nggak sih, guys? Setuju, Betul setuju, setuju. banget. Dan Setuju, kita juga setuju. dan kita juga jangan takut-takut untuk memulai, karena contoh nih seperti saya yang sebelumnya, ya saya siapa sih, ya paling cuma nge-grab aja, serabutan aja, tapi kebetulan saya juga memiliki mimpi itu yang membuat saya untuk melakukan eksekusi. Nggak harus perfect kok, kita lakuin aja semuanya pelan-pelan, step by step. Kita juga bukan manusia yang sempurna, karena yang disempurna di dunia ini cuma Tuhan. Begitu. Betul banget. Yes. Oke, sekarang pengen ngobrol sedikit sama Sharon ya untuk strategi. Oke, karena gini ya, eh, kita kalau ngeliat sosmed sekarang gini semuanya tuh bahasanya, oke, gampang banget, satu prompt jadi produk, bla 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 bla. Di podcast ini teman-teman udah denger ya, ini mereka butuh waktu 1 tahun sampai launching. Jadi oke, ngebikin prototipe 1 hari bisa, tapi untuk launching dan itu siap untuk digunakan orang, untuk kita punya tanggung jawab, tadi ada safety segala macam, itu butuh waktu, butuh iterasi, butuh testing-testing dulu. Tadi teman-teman Renner produknya dikasih testing ke teman-temannya dulu yang punya real usaha, sehingga butuh waktu 1 tahun. Nah, tapi yang banyak tidak dibahas orang-orang juga itu adalah setelah produknya jadi itu tidak mudah untuk merilis dan menjual produk tersebut. Nah, pengen tahu nih, langsung aja kita ke tim MO-nya. Ada Sharon. Tadi sih udah di ini ya, udah di spill dikit ya, mau ada kerjasama dengan band dan sebagainya. Tapi kita pengen tahu nih the full plan untuk nge-launch produk ini agar sukses dari CMO-nya seperti apa. Silahkan Sharon. Oke, ya. Jadi kalau selaku CMO, aduh, ya, sorry ya, ini aku pembawaannya emang agak seperti ini, agak unik. Oke, jadi untuk marketing roadmap atau marketing plan kita itu kita memang sebenarnya lagi gencar itu di digital marketing, gitu ya. Karena memang kebetulan background aku juga full stack digital marketer, gitu ya. Udah bertahun-tahun corporate juga, dan akhirnya bantu teman-teman Renor kita di sini ya, kita bareng-bareng sama temen gitu kan, jadi kan seru banget ya gitu untuk bangun startup ini. Nah, jadi kalau secara marketing plan ya tadi balik lagi itu kita mau gencarinnya di digital marketing, both organic sama advertisingnya juga gitu. Nah, organiknya justru yang pengen kita kencengin sebenarnya gitu, karena kita udah punya platform social media platform juga ya, ada YouTube sama Instagram, nanti boleh dicek di AI.trainer, boleh langsung dicek aja teman-teman yang kepo gitu ya, sama YouTube-nya juga gitu. Itu kita lagi bangun. Nah, kalau advertisingnya sendiri juga kita sifatnya itu yang scalable, jadi benar-benar untuk konten-konten yang memang kena ya di target market kita, baru nanti kita scale menggunakan paid advertising. Nah, kurang lebih seperti itu kalau secara gambaran besar. Nah, memang kalau untuk startup kita bisa dibilang secara positioning ya, gitu. Renner itu punya big advantage sih sebenarnya kalau yang aku lihat, karena kan background aku selama ini kerja di tech corporate, sebelumnya pernah di CRM, pernah di ERP dan lain-lain. Renner ini punya potensi buat kayak jadi unik sendiri gitu kalau di Indonesia menurut aku gitu ya, karena kita satu-satunya startup yang dibangun Gen Z, tapi kita berani buat kayak jadi macannya gitu ya, karena kita udah ngeraup semuanya kayak CRM, ERP, tadi CS ya atau Customer Service App, dan AI powered gitu, karena kan AI ini lagi happening banget gitu. Jadi ini positioning, kita punya advantage positioning di sini. Nah, menurut aku buat nge-marketingin ini gitu ya, jadi unique selling proposition itu bisa banget di Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitu.
Kalau secara cost gitu ya, tadi pertanyaan ada cost juga ya. Oke, betul kan ya? Lebih ke budget marketing ya. Mungkin kalau budget marketing mungkin ya Oh, buat budget startup. Iya, budget marketing mungkin gitu. marketing cost-nya ya. Oke, kalau marketing cost-nya kita range aja lah ya, gitu ya. Kalau secara range sebenarnya in total itu so far kita udah invest di puluhan JT gitu. Untuk Sebulan sampai sekarang, apa oh, dari all launching time. apa gimana? All All time. time, all Oke. time, all time, all time. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau secara return on ad spend, ya kita masih mencoba untuk kalau untuk secara marketing aja ya, kita harusnya sih sudah ya, sudah. Nah, tapi kalau misalnya udah secara apa namanya in general, nah itu kita memang berusaha untuk tetap dapat sustain dan growth juga gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Semoga menjawab. Ada yang skip nggak? Oke. Iya sih. Oke, berarti kebanyakan advertisnya di digital marketing. Boleh di-specify nggak channel-channel digital marketingnya apa aja? Kalian paling banyak spending tuh di apa? Apakah di Instagram Ads atau di apa? Dan kasih reasoningnya kenapa kalian lebih banyak spending di situ? Oke, kalau secara platform emang kan sebenarnya sekarang social media platform yang kita pakai di marketing plan kita itu ada Instagram sebenarnya yang paling utamanya ya gitu. Instagram, dan kalau advertising juga sama, kita masih pakai Meta gitu, Meta advertising. Nah, kenapa kita di Instagram? Karena so far memang ya kalau secara marketing view itu Instagram ya sampai sekarang untuk branding dan targeting masih kuat ya gitu, dan apa namanya masih bisa kita pakai buat kedepannya untuk beberapa tahun ke depan untuk reach out market-market di Indonesia kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Terutama sebenarnya kalau untuk tech ya, tech startup itu menurut aku untuk branding itu bagus banget di Instagram, kurang lebih kayak gitu sih. So far sih yang kita diskusikan itu, tapi nanti ke depannya kalau misalnya nanti entah kita akan masuk ke ranah TikTok atau nanti ada platform lain yang akan kita diskusikan, itu nanti possible banget untuk kita jalan. Oke, thank you banget Sharon sudah sharing strategi marketingnya. Waktu kita sudah mau habis ya, kita menghindari video yang terlalu panjang biar teman-teman nggak takut nonton videonya. Sebelum kita berpisah, gue cuman pengen pertama bilang thank you banget waktu kalian. Ini produknya menurut gue keren banget. Salut sekali sama kalian semua, dan menurut gue pribadi banyak sekali bisnis-bisnis di Indonesia yang bisa banget ya menggunakan produk ini gitu untuk bisnis mereka. So semoga sukses aplikasinya ya, rame. Pokoknya to the moon lah buat kalian semua. Nah, sebelum kita berpisah, gue pengen minta satu aja nih, sedikit tips pesan-pesan dari teman-teman untuk viewers kita supaya mereka termotivasi untuk do what you guys are doing gitu ya. Mungkin boleh dari Mas Reza dulu, dari segi tech side nih. Di tengah semua kebisingan AI yang ada sekarang, ada tips-tips apa nih buat teman-teman builder? Kalau dari aku nih ya, sepanjang pengalaman teman kita bikin Trainer.ai ini, kita udah nyobain nih berbagai macam AI, model, tools, dan lain-lain. Cuman tetap yang paling penting itu kita harus verifikasi sekali lagi sih dari sisi AI-nya ya. Karena output dari AI ini kan tanggung jawab dari kita sendiri, apakah kita akan pakai atau enggak. Kita ada beberapa kali AI-nya seperti kayak kurang oke lah gitu. Jadi aku sebagai tim IT itu benar-benar harus verifikasi sekali lagi apa yang di AI ini lakukan. Cuman untuk AI-nya sendiri sangat-sangat membantu untuk teman-teman yang mau buat bisnis apapun, saya saranin ya mulai adopsi AI, tapi sekali lagi wajib diverifikasi. Karena kalau membuat sistem kan bahaya ya kalau kita bahkan nggak tahu fiturnya apa saja atau ininya apa saja. Kalau dari aku sih itu, pengalaman aku bikin AI. Oke, thank you Mas Reza. Gimana dari Mas aja? Mungkin dari segi bisnis, tips nih buat teman-teman, boleh sharing? Untuk dari segi bisnisnya, teman-teman mau tahu yang mana nih sebelumnya?
Jadi kita nih ada banyak banget nih soal aspek dari sisi bisnisnya. Jadi untuk Mas David pengen taunya dari mana dulu nih biar supaya mewakilkan teman-teman sekalian. Oke, mungkin aku perjelas nih. Aku ngebayangin di posisi seorang antusias yang sedang belajar tentang AI, terus punya cita-cita, ada problem yang pengen di-solve, ada cita-cita membangun sebuah produk mungkin seperti Mas Sanjaya dulu. Tapi mungkin secara resources lumayan limited dan mungkin juga tidak banyak, belum banyak koneksi gitu. Mungkin Mas Sanjay kalau dari ceritanya tadi berada di posisi yang lumayan mirip seperti itu, mungkin boleh kasih tipsnya nih supaya bisa sampai ke titik sekarang apa aja key point terpenting, mindset terpenting yang perlu diadopsi teman-teman. Silakan Mas. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi saya benar-benar kayak gue nih ngejelasin bakal nge- ngasih tips ke kalian bukan sebagai selayaknya motivator karena kita juga sebagai pelaku di sini. Jadi kayak contoh nih cerita saya yang sebelumnya sebagai Grab itu saya beneran nge-Grab yang bukan yang kayak coko-coko Grab bikin skenario Grab gitu enggak emang beneran Grab semua buktinya ada emang saya di situ lagi bokeh aja lagi bingung di situ saya juga mau ngapain. Terus yang kedua untuk tadi pertanyaannya Mas David yang untuk di sisi dianya teman-teman yang ngerasa di titik yang pernah sama itu bener-bener saya ngerti banget sih. Jadi itu tuh satu pengen bikin tapi kitanya nggak bisa eksekusi, pengen nge-hire tapi kita kekurangan modal, pengen nyari partnernya tapi bingung relasinya dari mana gitu. Itu menurut saya bakal terjawab nih pelan-pelan dengan cara satu, kalian buat dulu aja nih notes-nya yang kalian pikir nih karena sebelumnya saya juga gitu. Wah, saya ini sebelum ketemu Mas Reza, ini saya ini dengan partner saya ini udah ada nih. Tapi saya jaga-jaga ketika partner saya sebelumnya ini itu tiba-tiba batal, tiba-tiba ada kendala. Itu yang penting saya udah buat dulu nih notes-nya panjang di sini. Misal kayak contoh Rainer AI. Rainer AI ini pengen dibawanya kayak gimana, visi misinya gimana, karena kita buat dulu semuanya detail nih, mau dibawanya kemana dari A sampai Z. Lalu kita juga mikirin bagaimana budgetingnya, butuh juga nanti cost-nya berapa, itu kita pikirin dulu. Karena kenapa? Amit-amit ketika nanti kita kan nggak ada yang tahu, namanya juga rezeki Tuhan kan pasti ada aja. Amit-amit ketika kayak kita, oh kita nggak ketemu siapa-siapa, tiba-tiba celep di mana kalian ketemu nih satu momen, contohnya seperti di seminar, kalian lagi ngobrol-ngobrol, ternyata dia direktur, dia orang engineer, dia juga orang yang tertarik ternyata untuk pengen jadi partnership. Itu awal mulanya. Yang penting kan kita udah buat sketsanya dulu. Ibarat kata seorang desainer, kita sudah membuat sketsanya gitu. Jadi kita nggak langsung yang kayak zik 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 zik. Jadi kita tinggal lurus aja. Jadi kita udah tahu untuk mencapai objektifnya apa. Nah, terus yang ketiga, tadi saya menjelaskan kalau oke kita nggak apa-apa, nggak usah butuh resource, kita butuhnya kita pelan-pelan dulu aja. Contohnya seperti saya dulu yang pekerja, kita sisihin, kita tabungin buat supaya nanti kita mengembangin produknya gitu. Nah, lalu untuk di sisi nanti ke depannya, kita juga ngikutin yang kayak contoh podcast-podcast, apalagi podcast offline, lalu juga kita juga ngikutin kayak mengembangin diri kita bangun personal branding, kita bangun supaya kayak, oh mereka tahu nih Sanjaya itu siapa sih sebenarnya, mereka tahu nih Sharon itu siapa sih sebenarnya, mereka juga tahu nih seberapa jago sih Mas Reza, apa cuman mukanya doang nih yang jago. Nah, jadi mereka tahu, mereka kenal kita, bukan mereka yang cukup-cukup datang sebagai stranger gitu. Nah, untuk nanti ke depannya setelah semuanya pondasi itu ada, start dan juga kita udah bisa bangun semuanya, ya kita nanti lanjut lagi ke step selanjutnya yaitu kita running. Runningnya gimana? Kita running untuk prosesnya.
kita running untuk development ya, kita running juga untuk pengembangannya. Nggak apa-apa kok makan waktu, karena kan yang penting kita sebenarnya balap-balapan aja gitu. Balap-balapan dengan siapa? Bukan dengan orang lain, tapi balapan dengan diri sendiri. Kita balapan dengan diri sendiri kayak, wah ini estimasi 6 bulan, bisa nggak sih kita kerjainnya 3 bulan? Gitu. Nah, itu adalah beberapa insight dari saya kepada teman-teman. Makanya buat teman-teman yang ada pernah di posisi saya dulu, nggak apa-apa kok, saya juga keep touch aja, atau mungkin saya juga open untuk nanti ngasih insight untuk membantu menyelesaikan beberapa, dan juga mungkin bisa sedikit-sedikit nanti kita juga bisa kenalan gitu. Oke, thank you Mas Sanjaya. Jadi mungkin saya rekap yang saya tangkap dari Mas Sanjaya, intinya mungkin pertama login dulu ya kan, tulis aja tujuannya apa, dan maksimalkan resources yang kita punya pada saat itu kali ya. Jadi misalnya pengen bikin aplikasi, kita belum bisa ngembangin aplikasinya, ya udah bikin aja UI-nya dulu atau bikin apanya dulu gitu ya. Intinya ada sesuatu yang bisa ditunjukin ke teman-teman yang bisa jadi bahan obrolan, conversation starter, dan kita nggak tahu di mana kita akan ketemu dengan partner-partner yang sejalur gitu. Kira-kira ya Mas Sanjaya ya. Betul banget, 100 untuk Mas David. Pengen nanya dong, tadi harusnya mungkin dibahas di awal ya. Kenapa sih namanya Renner.ai? Siapa tuh yang ngidein namanya dan kenapa? Nah, ini nih. Saya sepertinya pelakunya untuk ini ya. Jadi, nama Runner.ai ini dulu idenya itu singkatan sebenarnya dari Reinventing New Era. Jadi dia singkatan dari Reinventing New Era, dan priority kita adalah research, dan research. Jadi kita fokus kepada produknya, bukan kepada apa namanya, bukan ke, mungkin kalau di sini ada tim marketing kita, cuman di sisi belakangnya ini kita fokusnya ke produk-produk, gimana sih kita bisa buat produk yang paling bagus gitu di Indonesia. Karena kan target kita compete sama raksasa-raksasa di luar sana gitu. Seperti kayak SAP dan lain-lain. Jadi kita benar-benar fokusnya ke research, gimana cara kita buat produk paling bagus, kita perlu tools apa, hire siapa, kurang lebih seperti itu. Ini kelihatan di logo kita nih, kebanyakan R-nya sebenarnya nih. Riset. Karena dulu awalnya kita research company, jadi kan kita kumpulan teman-teman yang punya usaha, terus kayak, kita perlu sesuatu nih, riset sesuatu dulu. Nah, idenya dari situ jadi gitu. Oke. Ya, berarti tadi aku nggak ngelihat ya, pas di zoomin baru kelihatan ya itu R ya. Oke. Ya udah, oke. Thank you guys. Sharon kayaknya sinyalnya lagi agak ini ya, agak gangguan. It's okay buat teman-teman yang pengen dengerin Sharon bisa ke sosmednya kita juga. Kebetulan Sharon partner konten kreatornya appmedia.id juga. Jadi kalian akan melihat banyak sekali muka Sharon di sosmed kita juga. Thank you so much guys. Again, sukses buat aplikasinya. I wish you guys all the best. Oke, buat teman-teman semua yang pengen nyobain, ingat ya, ini bisa dicoba secara gratis. Kalau teman-teman yang punya usaha, bisa langsung ke renr.ai. Ya, langsung aja tes produknya. Dan buat teman-teman yang pengen difitur di podcast berikutnya, kalian bisa langsung aja daftar di ajantiklab.id. Di situ kita ada feature showcase. Langsung aja posting showcase produk kalian dan tulis aja, saya mau dong di feature gitu, di notes aja di The AI Builders Podcast. Dan jangan lupa kasih sosmed atau kontak yang bisa kita hubungin. Dan agar bisa di feature itu rules-nya apa sih gitu. Yang penting produknya sudah live, kita nggak peduli kalian punya 10 user atau 1000 user, sudah menghasilkan uang atau belum, tidak masalah, yang penting produknya sudah jadi, berfungsi, kita kemungkinan mau nge-feature kalian di podcast berikutnya. Karena kita tujuannya di sini, podcast kita ada tujuannya untuk sharing pengalaman tentang membangun sebuah produk. Thank you guys buat nonton. See you guys on the next episode. Dan thank you so much buat semua teman-teman Renner AI. Bye.
Bye bye, thank you.